Selamat datang di era di mana Calcio menjadi raja. Respinto da Cannavaro, Del Piero, rete, Alex Del Piero. Selama era 90-an, Serie A adalah rumah bagi para pesepak bola terbaik di dunia. Era di mana sepak bola Italia penuh dengan bintang-bintang lapangan yang berada di puncak permainan mereka. Dalam satu dekade ikonik itu, fans sepak bola diberi suguhan klub-klub Italia yang memecahkan rekor transfer dunia dan mendominasi kompetisi di Eropa. Era Serie A tahun 90-an adalah periode yang membangkitkan nostalgia dan kenangan indah. Nostalgia dan kenangan indah itu terutama datang dari deretan striker hebat yang menjadi para pencetak gol produktif saat mereka berkarir di Italia. Mari kita simak siapa saja striker terbaik yang pernah bermain di Serie A selama era tahun 90-an. Sepak bola Italia pernah memiliki striker flamboyan yang bernama Giuseppe Beppe Signori. Puncak karirnya adalah saat ia membela Lazio sejak tahun 1992 sampai 1998. Dia menjadi pencetak gol terbanyak selama beberapa musim di Liga. Sayangnya, Signori tak memiliki trofi bergengsi sepanjang 22 tahun karirnya. Signori adalah pemain dengan naluri predator yang berbahaya. Meski bertubuh kecil, dia adalah penyerang serba bisa yang cepat. Selain produktif dalam menciptakan gol, Signori juga sangat diingat karena keahliannya dalam mengeksekusi penalti. 44 tendangan penalti sukses dieksekusinya dari 52 kali kesempatan. Di Serie A, Signori mengoleksi 225 gol dan bermain selama 20 tahun untuk beberapa klub seperti Leve, Piacenza, Trento, Foggia, Lazio, Sampdoria, hingga Bologna. Sbaglia tutto, Batistuta, 1 contro 1, Batistuta in area di rigore, il destro, Gabriel, Omar, Batistuta. Melihat cara Batigol menendang bola membuat kita berpikir ia memiliki dendam terhadap bola dan jaring gawang. Batistuta memang dianggap sebagai salah satu striker paling lengkap, ditakuti, dan paling produktif dari generasinya. Sebagai striker, ia terutama dikenal karena tekniknya, kekuatannya di udara, dan kemampuan finishing klinis yang kuat dengan kedua kaki dari mana saja di lapangan. Di Serie A, Batistuta pernah bermain di Fiorentina, AS Roma, hingga Inter Milan. Namun, tak ada yang lebih ikonik
dibanding saat dia mengenakan seragam ungu La Viola. Jika kalian belum tahu seberapa hebat Batistuta, kalian bisa cari videonya di channel ini. Roberto Baggio adalah striker Italia yang juga menjadi legenda di Serie A. Dia dijuluki Indifine Ponytail karena gaya rambutnya yang berkuncir. Baggio memenangkan Ballon d'Or di tahun 1993. Tapi dia selalu diingat karena gagal dalam tendangan penalti yang memastikan kemenangan bagi Brazil di final Piala Dunia 1994. Dia adalah playmaker kelas dunia yang gaya bermainnya banyak menjadi inspirasi bagi para pemain setelah generasi 90-an. Baggio adalah pemain serba bisa secara taktis, dengan pemahaman yang baik tentang permainan dan nyaman menyerang di kedua sayap atau melalui tengah lapangan, yang memungkinkan dia untuk beroperasi di mana saja di sepanjang garis depan. Sepanjang 22 tahun karirnya menjadi pemain profesional, Baggio tak pernah membela klub di luar Serie A. Dia pernah membela beberapa klub, di antaranya adalah Fiorentina, Juventus, dan 2 klub besar di Milan. Dan selama era 90-an, Roberto Baggio mengoleksi 123 gol. Rekor golnya fantastis. Meskipun menurutnya, ia tak pernah fit lebih dari 4 pertandingan di dalam satu musim. Montella adalah striker yang unik. Dia selalu berada di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Dalam dekade 90-an di Serie A, dia pernah bermain untuk Empoli, Genoa, Sampdoria, hingga AS Roma, dan mengoleksi lebih dari 100 gol. Montella dikenal dengan julukan Il Aeroplanino, atau si pesawat terbang kecil, karena gaya selebrasinya seusai mencetak gol. Fans Lazio tentu saja tak bisa dengan mudah melupakan bagaimana duet maut Totti dan Montella pernah menjadi mimpi buruk bagi mereka. Marco van Basten adalah salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola. Meski permainannya harus berakhir karena cedera saat dia berusia 28 tahun, Van Basten mampu mencetak 300 gol selama karirnya yang singkat. Gaya bermainnya diingat karena kontrol bolanya yang ketat, kecerdasan menyerang, sundulan yang sempurna, serta tendangan voli yang spektakuler. Jika tak pensiun di usia muda, mungkin Van Basten akan memenangkan lebih dari 3 kali Ballon d'Or. Van Basten adalah tipikal striker yang lengkap. Dia juga dijuluki angsa Utrecht karena keanggunan dan karena kegemarannya mencetak gol yang akrobatik. Meski hanya bermain 5 musim di Serie A, Van Basten mengoleksi hampir 100 gol untuk AC Milan. Super Pippo mungkin paling diingat saat ia membela AC Milan di era 2000-an. Tapi sebelum itu, dalam usia yang lebih muda, dia pernah membela Piacenza, Parma, Atalanta, dan Juventus. Dan di era 90-an, dia telah membuahkan lebih dari 120 gol. Meski tak terlalu berbakat secara teknis, Inzaghi adalah pemain yang cerdas, sangat cepat,
dan oportunis walau dengan fisik yang kurus. Dia dikenal karena keahlian yang hebat dalam menaklukkan jebakan offside, memanfaatkan kecerobohan lawan, positioning yang sangat baik di area penalti, dan visinya dalam mencetak gol. George Mane Opong Weah saat ini menjadi presiden di Liberia. George Weah took the oath as president of Liberia. Hebatnya, dia juga luar biasa saat masih menjadi pemain. George Weah adalah pemenang Ballon d'Or di tahun 1995 dan menjadi orang Afrika pertama yang memenangkannya. Le Ballon d'Or africain, l'occasion pour lui de mesurer sa popularité au Liberia. Money is nothing. You can have so much million of dollar. Weah bergabung dengan AC Milan pada tahun 1995 dan segera memenangkan Liga Italia pada tahun 1996 di bawah asuhan Fabio Capello. Dia bermain bersama Roberto Baggio, Dejan Savicevic, serta Marco Simone di lini depan Milan. Dan mereka memenangkan banyak hal selama 5 musim. Tak hanya jenius saat menjadi pemain, George Weah juga membangun negaranya, yang membuat warga Liberia memanggilnya King George dan berharap suatu hari dia akan menjadi presiden. Dalam 5 musim membela AC Milan, Weah mengoleksi 114 gol. Dianggap sebagai salah satu striker Italia terbaik dan paling konsisten di generasinya. Vialli adalah penyerang yang lengkap, dinamis, penuh tekad, dan serba bisa, yang mampu bermain di mana saja di lini depan. Vialli dikagumi, terutama karena kekuatan tembakannya dan akurasi di kedua kakinya serta kepalanya yang memungkinkan dia untuk menyelesaikan peluang baik di dalam maupun di luar area penalti. Vialli dipandang sebagai striker baru dalam sepak bola Italia yang menggabungkan teknik dan kemampuan mencetak gol dengan kecepatan, atletis, dan kekuatan fisik. Di Serie A, Vialli pernah membela Sampdoria dan juga Juventus, dan separuh karirnya dihabiskan di Inggris. Di Sampdoria, Vialli membentuk duet yang produktif dengan rekan setim dan teman masa kecilnya Roberto Mancini. Mereka dijuluki The Twin Goal. Bersama Vialli, Sampdoria memiliki era paling sukses dalam sejarahnya. Lebih dari 100 gol ia lesahkan selama masanya di Serie A. Oliver Bierhoff adalah pesepak bola langka yang mungkin tidak bisa ditemui di sembarang tempat ataupun waktu. Selain karena fisiknya yang tinggi, brutal, kuat, dan produktif, Bierhoff juga terkenal karena kemampuannya yang sangat baik di udara dan sebagai seorang target man yang hebat dalam menyundul bola ke gawang. Bierhoff berkebangsaan Jerman, tapi karirnya di Bundesliga biasa-biasa saja. Sampai akhirnya, di tahun 1991, dia mulai bermain di Italia. Selama 10 musim di Italia, Bierhoff menghadiahkan total 141 gol untuk klub yang dibelanya, baik itu Ascoli, Udinese, dan Milan. Sebagai pemain, Mancini beroperasi sebagai penyerang tengah dan terkenal selama waktunya di Sampdoria
di mana ia memainkan lebih dari 550 pertandingan dan membantu tim memenangkan banyak gelar. Media Italia sering menggambarkannya sebagai fantasista. Dia juga merupakan penyerang yang kreatif dan berbakat secara teknis, yang sering ditempatkan sebagai striker pendukung bersama penyerang tengah atau terkadang sebagai playmaker ofensif di lini depan. Mancini adalah pemain nomor 10 klasik yang memiliki kemampuan passing dan finishing yang akurat. Mancini mampu membantu menciptakan banyak gol dan mencetak golnya sendiri. Selain cerdas secara taktis, Mancini adalah leader di lapangan. Dia sangat vokal dalam memotivasi timnya dan membela mereka saat bertentangan dengan wasit. Pemain yang kini berkarir sebagai pelatih ini pernah membela beberapa klub di Serie A, tetapi dia paling lama di Sampdoria dan Lazio. Mancini pensiun sebagai pemain di tahun 2001. Pemain berjulukan Il Capitano ini hanya pernah membela AS Roma. Jadi, tentu saja setiap kali kita membicarakan Roma, kita akan mengingat Totti. Atau mungkin juga sebaliknya. Debutnya di tahun 1992 saat usianya masih 16 tahun. Namun meski usianya masih terbilang sangat muda, Totti secara teratur masuk ke dalam skuad utama dan semakin produktif menciptakan gol dari musim ke musim. Jika kalian ingin mengetahui lebih dalam pesona Raja Roma yang satu ini, kalian bisa menemukan video lengkapnya di channel ini. Dan silahkan menilainya sendiri dengan sudut pandang kalian. Karena Totti bukan hanya legenda di Serie A, dia juga legenda sepak bola dunia. Sebagai pencetak gol yang produktif, Chiesa dianggap sebagai salah satu striker paling menarik dan dinamis di Italia selama pertengahan 90-an. Dia adalah pemain yang cepat, kuat, pekerja keras, dan elegan. Chiesa terutama ditempatkan dalam peran sentral sebagai striker utama sepanjang karirnya. Tetapi ia juga bisa memainkan second striker ataupun penyerang sayap. Selain itu, Chiesa juga diingat karena ia nyaris pindah klub setiap kali pergantian musim. Selama satu dekade di era 90-an, Chiesa mengoleksi lebih dari 100 gol. Dia pernah membela Sampdoria, Teramo, Chieti, Parma, hingga Fiorentina. Christian Bobo Vieri. Adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi Inter Milan. Vieri memang datang ke Inter di akhir tahun 90-an. Tetapi sebelumnya, di beberapa klub Serie A, dia menjadi mesin gol yang tak dapat diabaikan. Mengoleksi lebih dari 100 gol dalam dekade 90-an membuat Vieri layak dikenang sebagai salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki oleh Serie A. Dia sering digambarkan sebagai penyerang tengah klasik yang lengkap, terutama karena fisiknya yang kuat dan kemampuan udaranya yang luar biasa. Media Italia saat itu menjulukinya Il Toro atau si banteng.
Selain membela Inter, Vieri juga pernah bermain di Juventus, Lazio, Atalanta, dan beberapa klub di Serie A dan Serie B. Dijuluki Dynamite, Amoroso paling diingat saat dia bermain untuk si nyonya tua Juventus di tahun 1996 sampai awal tahun 2000-an. Amoroso adalah pencetak gol yang brilian. Namun sayang, saat masanya di Juve, dia lebih sering dicadangkan karena pelatih lebih memilih Alessandro Del Piero. Ibaratnya, posisi Amoroso di periode itu adalah seperti dinamit yang dikelilingi bintang. Amoroso adalah pemain elegan yang berbakat secara teknis dan memiliki sentuhan halus pada bola. Dia biasa bermain sebagai striker utama, dan selain dijuluki Dynamite, Amoroso juga dijuluki Piede Caldo atau si kaki panas. Selama era 90-an, dia mencetak lebih dari 60 gol dan bermain untuk beberapa klub seperti Sampdoria, Padova, dan Juventus. Dia Il Pinturicchio atau Italian Panther. Dan Del Piero adalah legenda hidup dari permainan sepak bola. Dia adalah wajah dari Juventus dan menjadi pemain yang memegang rekor apapun di sana. Del Piero bisa bermain sebagai fantasista ataupun trequartista. Dia serba bisa secara taktik, pergerakan dan finishingnya bagus. Dia mampu bermain di mana saja di lini depan. Dan yang paling penting, dia selalu haus akan gol. Selain bakat dan kemampuan sepak bolanya, Del Piero juga mendapat pujian dari para pakar sepanjang karirnya atas kepemimpinannya bersama Juventus dan menjabat sebagai kapten tim meskipun kepribadiannya pemalu. Dia juga mendapat pujian di media atas cara bermainnya yang adil dan perilakunya yang benar di lapangan. Di era 90-an, Del Piero telah mengoleksi 60 gol di Serie A. Tentu tak bisa disangkal, Il Fenomeno adalah salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Dia memiliki kecepatan, kekuatan, dan benar-benar luar biasa dengan bola di kakinya. Ronaldo Nazario adalah sepak bola. Dia talenta yang tak hanya ditakuti, tetapi juga dipuja lawan-lawannya. Sebagai striker multifungsi yang membawa dimensi baru dalam perannya di lapangan, Ronaldo telah memberi pengaruh bagi generasi striker setelahnya. Seperti kata Paolo Maldini, Ronaldo selama 2 tahun pertamanya di Inter adalah fenomena. Ya, meski di era 90-an dia hanya aktif bermain selama 2 musim di Serie A, Il Fenomeno berada pada dimensinya sendiri. Dan semua orang mengakui dia selalu di atas yang terbaik. Dan tentu saja, masih ada begitu banyak striker kelas dunia yang membuat Serie A begitu luar biasa. Jangan lupakan betapa hebatnya Hernan Crespo di Parma dengan 62 golnya. Gianfranco Zola membuahkan lebih dari 70 gol. Mauricio Gans yang juga berpindah-pindah klub, produktif bahkan memproduksi lebih dari 100 gol. Dan jika kalian pecinta Serie A, tentu kalian mau jika nama-nama seperti Igor Proti,
Marco Del Vecchio, Daniele Massaro, Dario Hübner, Pierluigi Casiraghi, Salvatore Schillaci, hingga Fabrizio Ravanelli tak begitu saja terlupakan. Serie A di masa itu memang sempurna, padahal kita baru mengawalinya dari lini depan. Ngomong-ngomong, siapa striker Serie A di era 90-an yang menjadi favorit kalian? Salam Sport Tim Harian Siber TV.